kemarin yang saya sampaikan ada 4 itu aja sudah cukup sebenarnya ya. Jadi ada tujuan, ada tahapan atau langkah-langkahnya gitu ya. Kemudian ada medianya mau pakai apa, kemudian asesmen, itu aja sudah cukup. Nah, cara menyusun modul proyek Bapak Ibu. Kalau di sini saya bilang ada 10 langkah pengembangan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kepala sekolah gitu ya atau tim yang ditunjuk gitu ya, menganalisis nih kesiapan sekolah, kondisi dan juga kebutuhan kebutuhan murid, kebutuhan guru gitu ya. Kemudian kebutuhan sekolah sendiri gitu ya. Itu termasuk kemarin, jadi apakah sekolah ini sudah masuk di tahap yang awal gitu ya, atau sudah masuk tahap lanjutan atau yang tahap berkembang gitu ya. Jadi itu nanti adalah tugas daripada kepala sekolah ataupun juga tim yang setelah ditunjuk gitu. Kemudian guru bisa melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan muridnya gitu. Jadi sebelum menentukan yang lain gitu ya, lebih baik kita tahu kondisi anak-anak kita seperti apa dengan cara ini, melakukan asesmen diagnostik gitu. Kemudian yang ketiga, guru dan murid mengidentifikasi tema dan topik. Jadi kalau kita sudah tahu gitu ya, sudah tahu backgroundnya dan lain sebagainya gitu ya, kita bisa nih ngajakin anak-anak buat diskusi apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa menunjang dengan melihat latar belakang daripada anak-anak tadi ataupun mungkin hasil dari asesmen diagnostik yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, guru mengidentifikasi dan menentukan dimensi P3 yang ingin dicapai. Jadi setelah tahu temanya apa, kemudian sudah dapat juga topiknya apa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menentukan dimensi P3-nya itu mana yang akan dicapai gitu. Nah Bapak Ibu, kemarin itu kan ada yang tanya ya untuk PAUD itu ya. Bu, apakah temanya boleh bikin sendiri? Bapak Ibu, untuk tema itu memang kemarin sudah saya jawab ya. Cuman ini mempertegas bahwa tema itu sudah ditentukan gitu ya. Tapi topiknya itu yang kita bisa bikin gitu ya. Nah Bapak Ibu, topik itu kalau misal Bapak Ibu, Bu, saya tuh kesusahan untuk membuat topik, saya tidak pintar berkata-kata gitu ya, katakan. Kita bisa minta tolong loh gitu ya kepada siapa gitu, kepada teknologi gitu. Kalau misal kita mau tanya ke teman-teman, ternyata mungkin teman-teman juga masih bingung karena memang mungkin masih di tahap awal atau tahun pertama IKM gitu ya, masih pada bingung semua, nggak masalah. Kalau Bapak Ibu bingung itu berarti terjadi proses berpikir gitu ya. Tapi kalau misal udah nggak pernah ngelakuin, nggak pernah bingung, berarti mungkin Bapak Ibu malah nggak mikir apa-apa gitu ya. Jadi kalau bingung itu wajar dan bagus banget malah kalau udah masuk ke dalam proses bingung gitu ya. Nah, ini bisa kita minta tolong nih kepada ChatGPT ataupun mungkin Bapak Ibu Bard, Google itu, kemudian bisa Perplexity gitu ya. Bapak Ibu bisa tanya gitu ya. Tapi mungkin harus dengan prompt yang tepat gitu biar biar teknologi ini bisa membantu kita. Intinya gitu ya. Terus baru nanti kita bisa tentuin gitu. P3-nya itu yang ingin dicapai itu dimensi apa gitu. Terus kemudian diturunkan kepada elemen dan juga subelemen gitu ya. Kemudian baru nanti kita cek gitu ya akan ada di kira-kira mau langkah-langkahnya seperti apa gitu. Kemudian yang kelima, guru bisa merencanakan jenisnya seperti apa, teknisnya seperti apa gitu ya. Dan instrumen asesmen yang akan digunakan itu seperti apa gitu. Nah, setelah dapat, kemudian baru nih guru menyusun modul proyek berdasarkan komponen. Bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang saya sampaikan tadi, kalau misal Bapak Ibu belum mampu untuk membuat semua ataupun mungkin karena tidak cukup waktu, Bapak Ibu cukup komponen-komponen yang wajib saja atau komponen yang benar-benar kira-kira itu esensi gitu ya di dalam modul proyek itu gitu. Nah, Bapak Ibu juga kalau misal ingin memodifikasi boleh nggak sih Bu Lina? Lo boleh banget gitu ya, bahkan adopsi secara langsung aja juga nggak masalah gitu. Jadi lagi-lagi saya sarankan kalau misal memang belum bisa untuk membuat sendiri, Bapak Ibu bisa mengambil atau adopsi dulu punya orang lain. Setelah itu belajar untuk memodifikasi dan setelah itu create dari awal gitu ya.
Kemudian yang ketujuh, guru bisa menentukan komponen yang disarankan itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan bisa kolaborasi kegiatan proyek sesuai dengan komponen esensial. Jadi bisa dikolaborasikan. Kemudian yang sembilan, kalau modulnya sudah siap ya, sudah jadi gitu ya. Yang terakhir bisa dievaluasi kembali gitu, ataupun mungkin dikembangkan ulang, ataupun mungkin direvisi dan diperbaiki gitu ya. Nah, selanjutnya contoh modul proyek Bapak Ibu, alur pikirnya gitu ya. Misal kita ambil tema di gaya hidup berkelanjutan. Topiknya apa? Oh, topiknya karena ini ada hubungannya di lingkungan itu banyak sampah gitu ya. Anak-anak ini masih nggak aware gitu terhadap bagaimana mereka bisa membuang sampah. Kadang bisa melihat anak-anak masih membuang sampah itu sembarangan, ataupun mungkin melihat lingkungan juga demikian gitu ya, mungkin lingkungan di sekitar sekolahnya gitu ya, ataupun mungkin ngapunten orang tuanya gitu ya yang masih membuang sampah sembarangan. Maka dibuatlah topik sampahku tanggung jawabku gitu. Jadi dimulai dari anak-anak itu sendiri yang harapannya itu nanti bisa influence gitu ya kepada masyarakat sekitar gitu ya. Kalaupun misal memang masih bisa dilakukan di dalam sekolah, ya nggak apa-apa gitu, nggak usah dipaksakan gitu ya. Kemudian untuk alokasi waktunya kita pakai 57 jam pelajaran aja sudah cukup kayaknya, ya sudah gitu ya. Kalau misal kurang, misal memilah sampah. Nah, memilah sampah itu kan mungkin lebih kompleks gitu ya. Mungkin waktunya bisa ditambah, mungkin bisa jadi 70 ya, bisa 75, bisa 80 gitu ya. Jadi tergantung. Kemudian dimensi yang ingin dikembangkan itu apa gitu ya. Ini ada 3 dimensi. Bapak Ibu tidak harus, kan dimensi Pancasila itu ada 6 ya yang kemarin. Nah, apakah harus 6-6-nya? Enggak. Jadi Bapak Ibu bisa ambil 2 saja juga apa-apa, ambil 3 juga boleh gitu ya. Yang penting kira-kira dari dimensi itu nanti bisa tercapai gitu ya. Nah, yang pertama ini diambil untuk dimensi terkait dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada gotong royong dan juga ada bernalar kritis. Kemudian sub elemen yang dasar yang mau dikembangkan apa? Memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kemudian menjaga alam sekitar, berarti apa? Akhlak terhadap alam ya, untuk elemennya. Kemudian untuk gotong royong pakai kerjasama, kemudian koordinasi sosial. Nah, bernalar kritisnya pakai yang mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi, mengklarifikasi dan juga mengolah informasi serta gagasan gitu. Nah, ini slide terakhir. Jadi tahapan aktivitas yang bisa dilakukan, misal dari ini tadi ya, dari contoh ini tadi, dari bikin tema gaya hidup berkelanjutan untuk topik sampahku tanggung jawabku, yang bisa dilakukan contohnya misal tahap pengenalan, anak-anak dikenalkan gitu ya terhadap isu-isu pengelolaan sampah, ataupun mungkin tadi apa-apa aja yang ada di sekitar mereka. Mungkin sikapnya anak-anak sendiri, mungkin sikap-sikap masyarakat di luar gitu ya. Boleh diajak keluar kelas kalau memungkinkan, diajak keluar ke masyarakat jalan-jalan gitu ya. Kan kadang kalau misal anak SD katakan gitu ya, ada acara buat jalan di daerah kampungnya gitu ya. Atau bisa jadi kalau misal memang tidak memungkinkan, cukup ditayangkan video, berita gitu ya, yang berkaitan dengan adanya isu-isu pengelolaan sampah, ataupun mungkin masih sampah itu belum ada masyarakat belum punya tanggung jawab atas itu gitu ya. Jadi yang relevan atau yang relate dengan tujuan kita. Kemudian tahap kontekstual. Nah, ini dikontekstualisasi atau dikonkretkan gitu ya di lingkungan terdekat mereka tadi. Jadi kalau misal kamu sendiri gitu ya, dibawa ke lingkungannya mereka. Kemudian tahap aksi, bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Jadi kalau misal yang bisa mereka lakukan, kalau misal sampahku tanggung jawabku, mungkin bisa jadi kampanye gitu ya, kampanye, ataupun mungkin bikin poster boleh, bikin video pendek boleh gitu ya. Kalau sudah kalau kelas tinggi kan sudah bisa gitu. Kalau kelas bawah mungkin bisa jadi masih dibantu atau kolaborasi dengan orang tua gitu ya. Tapi tetap harus ketika bikin skrip dan sebagainya itu lebih kepada tanggung jawab anak ketika di sekolah gitu. Apalagi kalau misal kalau masalah take video gitu ya, bisa dibantuin gurunya kan gitu ya.
Kemudian refleksi dan tindak lanjut. Menggenapi proses dengan berbagai karya, evaluasi dan refleksi serta menyusun langkah-langkah strategis. Jadi ini yang dipakai adalah tahapan pengenalan kontekstual, aksi dan refleksi. Kan kemarin ada beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu terapkan gitu dalam membuat modul proyek itu sendiri gitu.